Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen sedikit membahas tentang perbedaan antara auranti WC ya, atau tangkapan alam dengan auranti CB atau hasil budidaya atau hasil ternakan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini berdasarkan apa yang saya amati gitu ya, atau saya perhatiin lah di luaran sana. Yang saya lihat antara auranti CB sama auranti WC itu cukup bisa kelihatan lah perbedaannya gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya, oke? Nah, jadi sekarang mungkin bakal kita lanjut bahas ya untuk perbedaan dari auranti CB atau hasil budidaya atau hasil ternakan gitu ya, sama auranti WC atau tangkapan alam gitu teman-teman. Dan ini tuh jadi salah satu mungkin alasan saya kenapa lebih suka sama auranti WC. Nah, jadi yang pertama mungkin kita bandingin dari auranti WC-nya dulu nih, atau hasil tangkapan alam. Nah, untuk untuk auranti WC atau hasil tangkapan alam, menurut saya untuk markingnya gitu ya, atau barnya itu tuh lebih pada tegas-tegas dan juga pada rapi-rapi gitu teman-teman. Beda dengan si auranti CB yang mungkin untuk bar atau markingnya itu tuh kurang pada rapi gitu ya, kebanyakan cuman sekedar ngegaris, dan untuk ke atasnya itu atau barnya lah bisa dibilang gitu ya, itu tuh kurang pada tegak-tegak gitu teman-teman. Jadi buat saya pribadi itu cukup kurang enak lah untuk dilihat gitu teman-teman. Tapi enggak semua cana auranti CB semuanya pada barnya itu enggak pada rapi gitu ya teman-teman. Ada juga auranti CB yang untuk barnya itu yang rapi, cuman perbandingannya itu bisa dibilang sangat sulit lah gitu ya untuk nyari yang rapi-rapi. Apalagi kayak misalkan untuk CB itu dari postur badannya gitu ya, atau ya intinya si badannya itu tuh kurang enak lah untuk dilihat. Kebanyakan dari auranti CB itu pada ramping-ramping, jadi saya pribadi kurang suka gitu melihatnya ya, meskipun emang saya sendiri nggak suka sama ikan yang terlalu gempal-gempal gitu ya, yang terlalu tebal-tebal gitu si badannya. Cuman kalau kayak auranti CB itu, sepengetahuan saya gitu ya, selama saya ngelihat yang rawat di luaran sana, itu tuh si ukuran tubuhnya itu tuh pada ramping-ramping gitu teman-teman, kayak yang bisa dibilang kurang makan lah ibaratnya gitu. Makanya saya sendiri lebih suka ke auranti WC karena satu ya mungkin itu dari bar, terus mungkin dari ukuran postur tubuhnya itu yang lebih lebih enak dilihat lah, jadi bisa dibilang pas gitu ngelihatnya, jadi enakeun lah ngelihatnya gitu, beda kayak auranti CB. Tapi mungkin untuk sekarang ini kebanyakan yang beredar di luar sana untuk auranti CB itu banyak yang ukuran badannya itu atau postur tubuhnya itu udah bisa dibilang buat saya pribadi udah cukup ideal lah, bisa dibilang ya udah lumayan enak melihatnya. Cuman mungkin untuk di bar saya masih belum menemukan yang benar-benar rapi gitu teman-teman, masih sulit gitu ya nyari yang rapi. Apalagi kayak misalkan untuk yang kalau nggak salah CB Cina gitu ya, atau mungkin teman-teman sering bilangnya itu CB Cino sebenarnya. Nah, waktu saya lihat yang CB Cino itu banyak yang si barnya itu cuman jadi ngegarisnya itu kan, kalau auranti itu kan kayak tambah gitu kan ya. Nah, yang si CB itu tuh jadi nggak beraturan gitu ya, si tegak ke atasnya itu, makanya saya kurang suka gitu. Dan juga untuk auranti CB warna si warna markingnya itu tuh kurang kuning lah, kurang pekat, jadi agak sedikit pucat gitu ya teman-teman. Jadi buat saya pribadi kurang enak gitu melihatnya. Nanti mungkin bakal saya selipin juga ya untuk video-video cana auranti CB gitu teman-teman, karena kan kebetulan untuk saya sendiri di sini nggak punya ya untuk auranti CB, dan saya sendiri ngerawat dari yang kemarin laku aja ke Palembang itu kan WC juga, terus sekarang ngerawat yang size 3-4 sentian kemarin itu juga WC gitu. Makanya mungkin untuk contoh dari auranti CB-nya nanti bakal saya cantumin juga. Nah, jadi mungkin yang pertama itu ya dari marking, terus ukuran badan gitu kan ya.
ditambah apalagi ya, kadang oh ya ini sama kadang-kadang atau bisa dibilang banyak ya yang si kepalanya itu apa ya, dekok gitu teman-teman, atau apa bahasa Indonesia kalau dekok teh, jadi kayak kempot gitu ya, si ininya teh kayak gitu tah, kemong kalau bahasa Sunda mah. Makanya saya kurang suka gitu sama Auranti CB. Tapi dibalik kekurangannya itu, entah ini juga nggak tahu kekurangan atau enggak ya yang tadi saya bilang, cuman kalau buat saya pribadi itu kekurangan gitu ya teman-teman. Jadi saya kurang suka karena dua hal itu gitu ya, atau tiga hal itu. Nah, tapi dibalik kekurangan itu gitu ya, yang saya lihat di luaran sana untuk Auranti CB itu lebih enak atau lebih apa ya, lebih pas kalau misalkan kalian mau bikin si Auranti CB ini tuh untuk jadi dorsal polos gitu ya, atau di treatment dorsal polos. Kenapa? Karena yang saya lihat untuk Auranti CB, batiknya atau dot yang ada di si dorsalnya itu dominan lebih sedikit gitu ya, memang berbeda sama si Auranti WC. Kemarin yang saya rawat aja itu saya coba untuk bikin dorsal polos, cuman tetap gitu ya, untuk si dotnya atau si batik yang ada di dorsal itu tetap naik gitu teman-teman, sampai ya kurang lebih tiga jajar lah gitu ya ke atas. Dan ya itu salah satu mungkin yang bikin saya mempertimbangkan lah untuk beli si Auranti CB ini. Cuman saya masih mikirin dua kekurangan yang tadi gitu, makanya saya belum tertarik untuk merawat si Auranti CB ini gitu ya. Makanya kemarin juga saya ambilnya jadinya Auranti WC yang berukuran masih baby, belum lagi dengan harga yang mungkin untuk Auranti CB yang masih size di 4-5 cm itu kan harganya agak lumayan mahal ya teman-teman. Jadi dengan perbandingan harga juga saya pikir-pikir lagi, ya udah mending yang WC dulu aja gitu. Nah, tapi gak menutup kemungkinan juga ya untuk si batiknya ini tuh bisa naik juga. Ini mungkin saya juga nggak tahu benar, nggak tahu enggak ya, cuman kemarin saya dapat info dari salah satu guru saya lah bisa dibilang, katanya kalau kamu pengen nge-progress atau nge-treatment si Auranti biar dorsal polos, itu tuh katanya jauhin pakan terus settingan tank yang sekiranya bakal menaikkan warna kuning si ikan gitu. Misalnya kayak settingan tank background hitam terus sama pasir malang merah gitu kan, itu seenggaknya bikin mutasi warna kuning si ikan itu tuh kan lebih cepat. Nah, kata dia suruh dijauhin, jangan dulu dikasih itu, dominan untuk push naikin warna birunya dulu katanya. Ini juga saya nggak tahu benar nggak tahu enggak, cuman setelah saya praktekin di si Auranti yang kemarin laku itu, emang kelihatan mungkin untuk si batiknya itu tuh nggak terlalu naik ke atas lah, masih bisa dibilang wajar. Cuman karena emang kan kalau misalkan Auranti WC sama Auranti CB itu untuk si marking warna kuningnya itu tuh menurut saya untuk Auranti CB dia itu lebih pucat ya teman-teman. Cuman mungkin masih bisa lah di progress atau di treatment biar semakin kuning lagi atau jadi oranye gitu teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan di Auranti WC itu tuh si warna kuningnya itu dibilang pucat enggak, tapi dibilang kuning banget juga enggak, tapi ya bisa dibilang nggak sampai ke oranye lah gitu ya, kayak yang saya rawat dulu. Meskipun misalkan ya bisa dibilang waktu itu tuh saya nggak pernah sama sekali ngasih pakan yang mempercepat mutasi warna kuning si ikan lah bisa dibilang ya. Dan dari settingan tank pun untuk si Auranti kemarin itu saya nggak kasih settingan tank yang mempercepat mutasi warna kuningnya si ikan gitu teman, dan pakannya pun saya kasih push terus warna biru gitu teman-teman, biar naik warna birunya aja gitu. Dan tetap aja untuk si dot atau si batik yang ada di dorsalnya itu tetap naik teman-teman. Dan mungkin itu juga bisa jadi buat kalian yang pengen bikin dorsal polos gitu ya, itu jadi salah satu tantangan juga lah buat kalian dan buat saya juga gitu ya, saat merawat Auranti WC yang pengen kita treatment jadi dorsal polos. Nah, berbeda dengan si Auranti CB, seperti yang saya bilang tadi gitu ya teman-teman, untuk Auranti CB itu si batik atau si dot yang ada di dorsalnya itu lebih bisa dibilang sedikit lah gitu teman-teman. Makanya untuk dibikin dorsal polos itu lebih enak. Ini mungkin pendapat saya pribadi juga ya, mungkin karena si warna marking atau ya warna markingnya gitu ya, atau si warna barnya itu tuh
jadi dominannya itu ke warna kuningnya itu pucat kan ya teman-teman. Dan misalkan kalau kita pengen terus jadi dorsal polos juga kan dikasihnya pakan yang ibaratnya kurang apa ya, ya dikurangin lah pakan yang mempercepat mutasi warna kuningnya gitu teman-teman. Jadi untuk si warna kuning yang ada di barnya atau ya di markingnya gitu agak sedikit pucat juga. Tapi saya juga nggak tahu kalau misalkan si Aurantis CB kita kasih misalnya kayak yang kemarin saya pakai yaitu dot Sledeu, itu kira-kira si dotnya atau si batik yang ada di dorsalnya itu bakal naik atau enggak. Saya pengen nyoba beli Aurantis CB gitu ya teman-teman, dan nyoba di eksperimen dikasih pakan yang mempercepat mutasi warna kuning atau oranye itu. Saya pengen tahu juga kira-kira gimana hasilnya gitu ya, karena saya belum pernah coba sama sekali. Yang pertama karena harganya mahal ya teman-teman untuk Aurantis CB itu ya, kurang lebih di size 45 sentian itu masih di sekitar 250 sampai 300 ribuan kan ya. Sedangkan untuk Aurantis WC dengan kemarin itu bisa dibilang saya beli murah banget gitu ya, karena masuknya lelangan. Kemarin itu saya beli 3 ekor cuman gak nyampe 400 ribu gitu teman-teman. Dan itu karena emang masuknya kan lelangan ya, jadi jangan dijadiin patokan gitu teman-teman. Dan ya jadi untuk eksperimen saya pengen bikin atau pengen nyoba ngasih pakan yang mempercepat mutasi warna kuningnya ke Aurantis CB. Kayaknya masih jauh lah ibaratnya ya, karena belum ada modal dan juga untuk tempatnya sekarang ini masih penuh gitu teman-teman. Jadi mungkin ya kurang lebih kayak gitulah ya. Tadi ada dari marking, mungkin untuk Aurantis CB itu saya kurang suka ya teman-teman. Terus dari postur tubuhnya, meskipun untuk sekarang ini postur tubuh udah lumayan saya lihat-lihat gitu ya, untuk postur tubuhnya udah agak mendingan lah, nggak kayak waktu awal-awal dulu ada Aurantis CB. Terus yang terakhir mungkin apa ya, ya jadi kurang lebih kayak gitulah ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan antara Aurantis CB sama Aurantis WC gitu ya teman-teman. Dan kenapa saya lebih suka Aurantis WC gitu ya, karena ya udah tau lah, tadi udah saya sebutin dari marking. Untuk Aurantis WC itu lebih rapi gitu ya bisa dibilang, dan juga tegak-tegak, dan masih bisa dibilang masih mudah lah untuk nyari Aurantis WC yang barnya bisa dibilang simet gitu teman-teman. Terus dari postur tubuhnya itu bisa dibilang buat saya ideal gitu teman-teman. Jadi terlalu gede juga karena saya nggak suka ya, terlalu tebal juga karena saya nggak suka, jadi terlalu ramping juga enggak gitu. Jadi pas aja gitu, kalau dilihat itu enak gitu ya. Nah terus yang terakhir mungkin dari harga ya. Harganya nih, harga dari Aurantis WC itu bisa dibilang masih ramah di kantong lah untuk sekarang ini, karena mungkin emang udah terlalu banyak juga ya yang masuk ke Indo gitu ya untuk Aurantis WC. Jadi harganya juga lebih murah lagi sekarang karena lagi banjir masuk untuk Aurantis WC ini. Sedangkan untuk si Aurantis CB harganya bisa dibilang masih stabil lah di harga yang mungkin kalau di daerah saya ini Aurantis WC yang bahanan benar-benar bahan kayak misalkan dari size 4 sampai 5 sentian itu masih kurang lebih di 300 ribu, 350 ribu tergantung kualitas lah bisa dibilang ya. Cuman mungkin kalau untuk Aurantis CB ada satu keunggulan yang mungkin ini bisa dibilang nilai tambah lah gitu ya. Kita bisa tahu indukan dia itu kayak gimana gitu teman-teman ya untuk si Aurantis CB ini. Cuman untuk sekarang ini saya tuh masih apa ya, jarang ngelihat ada penjual yang misalkan punya dia ngejual Aurantis CB, dia nyertain indukannya kayak gimana gitu. Masih sulit lah ditemuin gitu ya. Mungkin nggak tahu saya juga yang kurang apa ya, kurang nyari-nyari gitu ya Aurantis CB yang nyertain foto indukannya kayak gimana gitu kan ya. Cuman selama ini saya pantau gitu ya, saya lihat-lihat atau saya perhatiin, rata-rata yang ngejual Aurantis CB itu bisa dibilang bukan dari peternaknya langsung gitu ya, bukan dari breedernya langsung gitu. Makanya cukup sulit gitu ngelihat untuk indukannya kayak gimana. Cuman seenggaknya kalau misalkan ada yang nyertain indukannya kayak gimana, itu bisa jadi patokan kalian untuk nge-treatment si ikan kayak gimana gitu teman-teman. Karena kan udah jelas lah ibaratnya genetik yang dibawa sama si ikan ini ada di indukannya. Nah sedangkan indukannya udah bisa kita lihat, oh kita udah punya gambaran lah kira-kira ini ikan enaknya gimana gitu kan teman-teman. Jadi mungkin
Untuk Auranti CB itu keunggulannya buat kalian yang mau bikin dorsal polos atau dorpol, dorlos atau apalah itu ya disebutnya, itu bisa kalian pilih itu gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian mungkin yang pengen bikin dorlos, dorpol gitu ya atau dorsal polos, bisa kalian ambil Auranti CB gitu. Nah mungkin kalau kalian pengen masuknya ibarat kontes, ibarat gitu ya, nah kalian bisa ambil yang WC gitu. Kenapa? Karena kan untuk kontes sendiri yang dinilai itu dari mulai warna, terus marking, gradasi warna, dan apalagi ya, warnanya itu benar-benar kalau yang saya tahu harus sampai si markingnya itu bisa dibilang ke oranye gitu ya. Itu kalau sampai oranye bisa ngasih nilai plus lagi. Belum lagi misalkan markingnya yang simetris kanan kiri gitu ya. Dan mungkin ini yang saya tahu gitu ya selama saya ngeliatin kontes yang ada di Bandung ini. Jadi kemarin sempat ada beberapa kontes saya ikut, saya lihat nilainya kayak gimana. Terus saya lihat juga di forum apa yang namanya, kalau nggak salah ICC ya, Indonesia Canak Kontes. Nah di situ saya baca-baca untuk nilai dari Auranti itu mulai dari mental, adaptasi, yang paling gedenya itu tuh 2 poin itu. Terus ada di warna, marking, dan itu tuh bisa jadi nilai tambah lah. Makanya mungkin buat teman-teman kalau misalkan teman-teman sering main ke tempat-tempat kontes, untuk Auranti CB itu jarang banget yang ikut kontes teman-teman. Karena kan satu dari marking dia emang bisa dibilang kurang rapi gitu ya. Terus dari warna juga, warna kuningnya itu tuh kurang apa ya, kurang pekat lah, bisa dibilang pucat gitu teman-teman. Tapi saya juga karena belum pernah nyoba ngerawat Auranti CB, jadi mungkin aja bisa aja gitu ya untuk di treatment atau di progress biar si markingnya itu lebih tegas lagi, lebih oranye lagi gitu ya warnanya. Nah jadi mungkin kayak gitulah kurang lebih ya untuk kelebihan atau kekurangan atau perbedaan antara Auranti WC dan Auranti CB, dan juga alasan kenapa saya lebih suka sama Auranti WC. Nah jadi ya mungkin kurang lebih kayak gitulah ya untuk perbedaannya. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai situ aja. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga tips and trick, treatment, eksperimen, dan ya segala macam yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.